Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Agus Triani, calon guru penggerak dari SMK Negeri 3 Oku, Sumatera Selatan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Pipin Novita. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 3 Ogan Komering Ulu. Assalamualaikum Bu Pipin. Waalaikumsalam Ibu Yani. Bagaimana kabarnya Bu Pipin hari ini? Alhamdulillah Bu Yani sehat. Alhamdulillah ya Bu, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi Bu. Nanti setelah ini ada kegiatan observasi di mana saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas Ibu. Oke, baik Bu Yani. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui serta mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Dan kenapa kita pada hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu Bu? Baik Bu Yani. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Ibu. Yang pertama yang berkaitan dengan tujuannya. Apakah tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat dari modul pembelajaran bahasa Indonesia khususnya kelas 10, capaian pembelajarannya itu tentang memahami dan menganalisis gagasan, mengidentifikasi dan memahami kosakata baik itu kaidah kebahasaan menulis dan mempresentasikan hasil laporan dari observasi. Oh baik Bu Pipin, jadi CP yang Ibu ingin capai yaitu memahami dan menganalisis gagasan, mengidentifikasi dan memahami kosakata, kaidah kebahasaan menulis dan mempresentasikan laporan hasil observasi ya Bu? Iya benar Bu Yani. Nah bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Atau yang ingin Ibu lakukan observasi? Pengembangan yang ingin saya capai ya untuk siswa agar memahami dan menganalisis gagasan, mampu mengidentifikasi dan memahami kosakata, kaidah kebahasaan menulis dan mempresentasikan teks rapor observasi tersebut. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan, aspek keterampilan ya Bu? Iya benar Bu. Selanjutnya saya ingin mendengarkan bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan dalam kelas nantinya. Dari strategi pembelajaran, model atau media pembelajarannya Bu. Baik Bu Yani, untuk strategi pembelajaran saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kesiapan belajar siswa, jadi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kesiapan siswa atau peserta didiknya. Oh baik Bu. Selanjutnya saya akan menggunakan media pembelajaran yaitu diskusi kelompok nantinya Bu Yani. Oh, jadi baik Bu. Jadi Ibu akan melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran diskusi kelompok ya Bu? Iya, benar Bu. Untuk metodenya jadi mungkin menggunakan diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan penugasan. Baik Bu, jadi rencana yang akan Ibu lakukan di kelas menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan PSE, menggunakan model pembelajaran diskusi kelompok dan juga metode diskusi kelompok dan tanya jawab serta penugasan, gitu ya Bu? Iya, benar Bu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan, Bu? Untuk media pembelajaran, saya akan menggunakan media pembelajaran bentuk PPT, proyektor atau laptop. Nanti saya juga akan menyiapkan LKPD, Bu. Baik, nah kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan di jam berapa Ibu kira-kira? Oke. Saya akan melakukan pembelajaran nanti di hari Rabu ya nih, jam ke-5-6, kemudian kelas 10 TITL 1 di ruang DPIB. Baik, nanti hari Rabu jam ke-5-6 kelas 10 TITL ruang DPIB. Saya akan datang ke kelas Ibu Pipin dan melakukan supervisi kelas. Saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Ibu. Baik Bu. Nah Ibu, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran yang sudah saya observasi, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir ya Ibu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti insya Allah akan didampingi juga oleh pengajar praktik Bu. Oke, baik Bu.
Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini, Bu? Alhamdulillah saya mendapatkan gambaran mengenai kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan nantinya, Bu Yani ya. Saya juga akan merancang media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti. Baik Bu, keren sekali ya Ibu Pipin. Semoga nanti supervisinya berjalan sesuai dengan apa Ibu rencanakan ya Bu. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada pra-observasi ini. Oke Bu, sama-sama Bu Yani. Oke, baik Bu Pipin, sampai bertemu di kegiatan observasi nanti ya Bu ya. Oke. Nah, demikianlah percakapan pra-observasi kali ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan percakapan pra-observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca dulu bahwa kedua presiden dan bacaannya nak. Baca doa. Sikap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu ya. Adrian, Agung, Halim, Hafiz, Raffi, Atar, Marsal, Muhammad Fernando, Iyas, Rafli, Muhammad Rafli, Razik, Safa, Sikri, Ogi, Rafael, ada dua orang, dua orang yang tidak hadir hari ini. Ngapa lesu? Ngantuk, capek. Coba kita ini dulu. Iya. Selamat pagi. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat.
teks laporan observasi. Masih ingat tak? Masih. Pelajarannya kemarin laporan observasi apa? Coba yang masih ingat coba tunjuk tangan apa? Pengertian laporan observasi. Nah, kayak lihat kok kita Laporan observasi berisi penjelasan mengenai suatu informasi. Informasi disusun secara sistematik dan objektif berdasarkan keyakinan atau fakta yang ada. berdasarkan fakta yang ada. Ya, itu poin pentingnya, berdasarkan fakta yang ada. Laporan observasi berarti pengamatan terhadap suatu objek. Objeknya apa baik? Apa yang bisa kita amati? Benda, alam, makhluk hidup, apa lagi? Tumbuhan dan Hewan. kita bisa naik buku, bisa jadi objek, oke? Meja, papan tulis dan sebagainya. Di lingkungan kita banyak sekali objek-objek yang bisa kita amati, kecuali nanti penjelasannya jadi kecuali katanya bukan masuk ke dalam objek itu pengamatan mantan. Ya, mantan itu bukan masuk ke dalam objek. Itu apa namanya materi kita yang kemarin. Kemudian kita lanjut sekarang tentang struktur dan kaidah teks laporan observasi. Oke, untuk materinya kalian simak video sini, ya. Simak. Suaranya jelas? Ini ya. Bagi kelompok yang sudah kita lakukan
masing-masing. Nanti presentasi setelahnya. Oke, setelahnya presentasi. Mana kelompok ininya? Di sini, mana lagi? Di sini langsung putar ini meja ininya, putar ininya. Langsung ini kelompokannya sudah dekat-dekat. Langsung putar ini. Langsung putar. Nah, putar ke kursinya. Kursinya di biar apa biar baca itu. Ya, di Perbaris ya? Perbaris kan ya, maksudnya? Kalau dari perbarisnya, perbaris aja ya, sudah? Baru namanya kelompok. Jadi itu tugasnya ada tanaman anggrek dan tentukan strukturnya. Ya tadi di materi tadi kan ada LAO atau laporan hasil observasi ini ada struktur. Yang pertama deskripsi umum, kemudian deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Nah itu tugasnya yang objeknya sekarang tentang anggrek. Tentang rumah anggrek, kalian tentukan nanti di sana deskripsi umum, bagian dan manfaatnya. Silakan kerjakan. Ya, belakang anggrek. Jadi informasi apa dulu ya? Pertama informasi apa dulu yang bisa kalian ambil? Kemudian keduanya struktur terletak di paragraf berapa? Ya, 1, 2, 3. Ada berapa paragraf? Ini ya, paragraf ini. Dibaca teksnya sekarang dijelaskan kan kemarin kalau belum tentu setiap paragraf itu yang mengatakan dia langsung pembagian 2 paragraf utama itu deskripsi umum 2 ini bukan ya, jadi dibaca dulu ada pertanyaan? Baca dulu ininya. Buat tadi itu presentasi. Ya, kalau ada di karena itu dibaca informasi yang ada. Yuk, sini. Jadi
Sebelum presentasi, itu berdiri dulu nih. Berdiri dulu. Berdiri. Oke. Tolong ya. Joget lu. Geleng-geleng. Oke. Itu pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang analisis hasil observasi mengenai dalam anggrek. Diskusi kami juga informasi yang dapat kami ambil dari berikut adalah dalam anggrek atau nama lainnya adalah Hippocampus pronatus.
Analisis informasi teks laporan hasil observasi berjudul Belalang Anggrek. Pernyataan umum nomor paragraf 1. Alasannya adalah ini sudah mengenai tentang belalang anggrek atau namanya hapus produk sebagian dapat diambil karena menjelaskan di sini ciri-ciri dari belalang anggrek. Karena keindahannya belalang anggrek juga ya, dari informasi kami ada yang bertanya? Ada yang tanya tak jelas kan? Tidak. Jelas? Benar tak pendapat sama tak? Hah? Sama tak jawaban kalian? Sama. Sama. Oke, terus kasih sudah ya, yang main konser sampai siapa dulu aku lapor ini. Ya, selalu jangan dilakuin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan konservasi yang berjudul informasi belalang anggrek atau Demonophus adalah jenis belalang tadu atau belalang sembayang di Indonesia di dan kawasan Asia Tenggara lainnya. 2. Bagian tubuh belalang anggrek terdiri atas kepala dan abdomen. 3. Kepala belalang anggrek dapat berputar 360 derajat. Analisis informasi teks laporan hasil observasi yang berjudul belalang anggrek. Pernyataan umum dapat paragraf 1 karena menyampaikan secara umum tentang belalang anggrek. Belalang anggrek adalah belalang sembayang hidup di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Definisi bagian terdapat pada paragraf 2, 3, 4, dan 5. Yang berisi penjelasan tentang bagian-bagian pada belalang hidup. Definisi manfaat terdapat pada paragraf 6 menjelaskan manfaat dari belalang anggrek tersebut. ini yang tadi, kawan ada yang tadi
Ada itu tidak? Lanjut lagi. Ada yang ditanya nak? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Benar? Nah. Benar? Nah. Nah, berarti untuk kelompok tadi sudah. Oke. Jadi itu tadi nah presentasi kawan kalian, kelompok kalian bahwa struktur dari teks laporan observasi anggrek, telapak anggrek itu yang pertama deskripsi umum terdapat di paragraf pertama. Kemudian deskripsi bagian di paragraf kedua, 3, 4, dan 5. Kemudian paragraf deskripsi manfaat itu di paragraf ke-6. Jadi kalian tidak bisa menerka-nerka. Kalau dia ada 6 paragraf, kalian langsung ngambil kesimpulan setiap 2 paragraf itu pernyataan umum, 2 paragraf deskripsi bagian, 2 paragraf deskripsi tidak bisa. Jadi tetap harus dibaca dan dipahami. Jelas? Ada pertanyaan? Tidak. Informasi apa yang bisa didapat? Banyak hal informasi. Jadi setiap teks itu merupakan informasi. Jadi jangan bingung menjelaskan apa informasinya, apa informasi semua yang ada di dalam teks itu informasi. Ini observasi sudah jelas, pengamatan sesuai dengan fakta. Berarti itu informasi atau ilmu pengetahuan baru berarti. Paham? Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Ini untuk tugas selanjutnya itu ada di link, ya. Di link silakan kalian isi. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita lanjut. Berarti struktur sudah tahu, step-step cara pembuatan teks observasi. Pertemuan selanjutnya itu nanti kita observasi di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah nanti kita amati cara membuatnya. Jadi langkah pertamanya dari struktur tadi, ya. Deskripsi umum dulu, kemudian bagian, kemudian manfaat. Paham kan? Oke. Ibu untuk pertemuan hari ini Ibu cukup sampai di sini. Ibu akhiri untuk menutup mengambil barokah ilmu yang kita pelajari ini, ada baiknya kita membaca. Tolong Raffi dipimpin lagi nak bacaannya nak. Baca doa. Jika beri salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tertib ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Agus Triani, calon guru penggerak angkatan 11 SMK Negeri 3 Oku, Provinsi Sumatera Selatan. Saya masih ditemani rekan saya Ibu Pipin Nopita sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Pipin. Waalaikumsalam Bu Yani. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu Yani sehat.
Baiklah, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi di kelas yang telah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih Bu perasaannya terkait dengan observasi kelas yang sudah Ibu lakukan? Sedikit tegang awalnya karena belum terbiasa, tapi alhamdulillah selama kegiatan observasi di kelas berjalan lancar. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu Pipin lakukan selama kegiatan observasi di kelas? Untuk area pengembangan di aspek kognitif siswa mampu memahami apa itu pengertian teks laporan observasi, struktur teks laporan observasi, dan kaidah-kaidah teks laporan observasi. Untuk keterampilannya, siswa mampu membuat teks laporan observasi dari hasil pengamatan di lingkungan sekolah sesuai dengan struktur teks laporan observasi. Oh baik Bu Pipin, jadi materi yang Ibu ambil adalah teks observasi ya Bu? Iya. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan perencanaan, apakah menurut Ibu Pipin apa yang sudah dibuat di dalam modul ajar dapat tersampaikan secara sistematis Bu? Menurut saya yang saya buat di dalam modul sudah saya terapkan di kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, intinya sudah berjalan sesuai dengan rencana walaupun masih ada kekurangannya Bu Yani. Oh iya pasti Bu ya. Iya. Nah jadi menurut Ibu semua sudah dapat diselesaikan namun masih perlu peningkatan ya Bu? Iya benar Bu Yani, masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi. Menurut Bu Pipin nih, apa saja hambatan atau kendala yang dihadapi pada proses pembelajaran di kelas Ibu? Hambatan yang sering terjadi Bu ya, mungkin hal itu merupakan hambatan juga bagi rekan-rekan lainnya, di mana masih ada beberapa siswa yang kurang terlibat pada kegiatan belajar, khususnya kelompok dalam diskusi. Oh berarti masih ada Bu ya kendala itu, siswa masih ada yang tidak aktif dalam diskusi kelompok ya Bu? Baik, jadi kendala tersebut siswa kurang aktif, menurut Ibu apa penyebabnya Bu? Nah, untuk penyebabnya, jadi Bu Yani, saya mengelompokkan siswa secara heterogen ya, di mana siswa dengan tingkat pemahaman awal yang berbeda-beda. Siswa yang tidak aktif ini merasa kurang percaya diri dalam mengemukakan pendapatnya atau mereka tidak tahu ingin bertanya apa. Kedepannya saya akan menggunakan Foster berupa kalimat-kalimat awal atau disebut dengan sintaks STEAM di dalam diskusi dengan harapan anak yang pasif jadi aktif dalam diskusi. Baik Bu Pipin, berarti ini catatan untuk kegiatan pembelajaran ke depannya ya Bu? Iya. Mudah-mudahan nanti apa yang direncanakan dapat sesuai dengan harapannya Bu. Saya tunggu nanti ceritanya Bu Pipin, apakah rencana ini dapat terlaksana atau tidak, begitu ya Bu Pipin? Iya Bu. Kira-kira kapan ya Bu Ibu akan melakukan rencana yang sudah Ibu rencanakan tadi? Untuk waktu dan tempatnya saya belum dapat mengkonfirmasi Bu. Nanti insya Allah saya akan melakukan hal yang telah saya rencanakan ini. Baik Bu Pipin, kabar-kabar ya kalau sudah dilaksanakan Bu ya dan hasilnya? Iya Bu Yani. Terima kasih Bu Pipin atas jawaban-jawabannya. Ya sama-sama Bu Yani. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan dapat bermanfaat, apa yang sudah kita bicarakan hari ini bermanfaat untuk Ibu Pipin ke depannya. Ya amin amin. Terima kasih Bu Pipin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik percakapan coaching bersama rekan sejawat Ibu Pipin Nopita, guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 3 UKU. Kami telah melakukan percakapan pra-observasi, kegiatan observasi, dan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Mem.